Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari keempat puasa ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita masih berkumpul ya, bertemu di ruangan virtual ini ya. Semoga kita terus diberi kesehatan, diberi diberi kekuatan ya sampai di akhir puasa, dan semoga puasanya juga semua selamat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai e-business ya, atau disebut dengan electronic business ya. Ini akan saya share. Oke. Di sini saya memakai buku Irham Fahmi tahun 2014, cetakan kedua dari Alfabeta Bandung. Ya, di mana ya ruang lingkup e-business ini dia tentang bagaimana kita ya menggunakan elektronik dalam berbisnis ya. Di sini ruang lingkup e-business ini tentang pola pikir dan tentang behavior ya masyarakat, tentang bagaimana ya kebiasaan-kebiasaan masyarakat modern yang saat ini berkembang secara dinamis, yang memberikan pengaruh dalam pembentukan pasar yang tidak hanya sebatas membeli barang, tapi lebih dari itu seperti kita berbelanja via internet atau disebut dengan e-business atau e-commerce atau transaksi-transaksi berupa elektronik. Kita juga bisa merasakan seperti transaksi-transaksi itu ya, seperti ya transfer yang hari ini seperti ATM sudah banyak yang kita gunakan ya, salah satunya ya karena kita tidak perlu lagi menegosiasi barang tanpa harus datang dan banyak membuang waktu, jadi tanpa antri, tanpa harus menunggu ataupun kita sibuk pergi ke pasar membeli barang ya, cukup melihat aplikasi yang kita butuhkan seperti Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Karena kita di sini di mana waktu itu merupakan uang ya, kita bisa mengerjakan kegiatan ya dalam satu waktu, tapi beberapa kegiatan ya. Jadi kesibukan manusia itu ya menciptakan aplikasi untuk memudahkan segala yang dibutuhkan dan memudahkan aktivitas kita pada hari ini yang kita rasakan. Nah, menurut Bill Gates ya, pendiri Microsoft ya, di mana kebutuhan kertas ya, dia menggambarkan bahwa kebutuhan kertas akan sedikit di masa yang akan datang di awal tahun 2000-an, di mana masyarakat akan menyimpan dokumen bisnisnya langsung pada teknologi software. Jadi dulu kan kita menggunakan mesin tik ya untuk untuk membuat surat, surat kerja ataupun gimana yang lain-lainnya. Tapi sekarang kita cukup menyimpan di Google Drive ataupun di email ataupun yang software komputer. Jadi sekarang penggunaan kertas sudah sangat sedikit ya. Seperti juga dikatakan oleh Steve Jobs ya, mengatakan bahwa seseorang dapat langsung mengambil keputusan sambil berjalan dengan kecanggihan iPad yang kita kenal saat ini. Jadi tidak harus kita datang duduk berkumpul meeting ya dengan waktu yang lama, tapi cukup kita membuat suatu keputusan dengan memberikan sambil berjalan bisa. Nah, Gubernur Aceh juga Nova Iriansyah juga dia menghimbau kepada penyiaran Aceh agar dapat menjalankan tugas yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo dalam programnya ISO 2022 ya, program Jokowi tersebut, di mana program tersebut berupa transformasi program bentuk analog switch off ke televisi digital. Dengan perkembangan teknologi itu ya, segala sesuatu bisa berubah ya, tanpa harus membaca koran dengan lama-lama ataupun dengan harus membeli. Kita cukup bisa membuka aplikasi yang kita butuhkan yang sesuai dengan surat kabar yang kita inginkan. Jadi dengan ada HP, ada internet ya, kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan. Ya seperti itu. Nah, sini pengertian e-business ya, di mana yang dimaksud dengan electronic business atau e-business ya, di mana suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik ya, atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier maupun rekan bisnis. Jadi
ada perangkat komputer, ada internet, itu bisa bekerja. Ya, transaksi tersebut seperti transfer keuangan, pembelian, penjualan, promosi, pertukaran data secara elektronik, pengiriman informasi, kesepakatan, kerjasama, dan lain-lain. Jadi dengan adanya elektronik business ini kita dengan mudah ya, dengan mendapatkan informasi, jadi bisa langsung kerja cepat sehingga menggunakan jalur internet dan jalur komputer lainnya. Nah, di sini berikut ya ada beberapa tips dalam memulai bisnis online itu, ya, di mana ketika kita memulai bisnis pasti kita ragu, bingung ya. Jadi sebenarnya kita tuh pertama ya harus paham dulu ya tentang digital bisnis ya, secara makro, secara keseluruhan. Artinya di sini adalah bagaimana sih prospek bisnis kita ke depan. Ya. Kedua juga kita harus paham teknologi karena pasar yang dipimpin oleh teknologi ke depan itu contohnya seperti apa, semua orang sudah menggunakan. Jadi untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah itu sudah menggunakan iPad ya. Kita lihat juga semua orang data rumah ya. Kebanyakan sudah menggunakan iPad. Jadi mereka memakai informasi-informasi dalam pembelian, dalam transaksi lainnya itu sudah menggunakan iPad dan transaksi secara online. Ketiga itu kita juga harus tahu pasar bisnis komunikasinya ke depan seperti apa. Ya, kita juga bisa membaca pasar komunikasi bisa membaca dari bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan konsumen ya seperti itu. Keempat juga memulai bisnis dengan hati, artinya yang kita suka. Jadi kalau kita memulai bisnis yang membuat kita itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, tidak sesuai dengan keahlian kita, ya otomatis kita tidak sepenuh hati ya mengerjakan, membuat sesuatu bukan keahlian kita. Jadi istilahnya kalau kita bagian mesin teknik mesin ya disuruh menjahit ya, jadi rasanya itu kan nggak mungkin. Jadi sesuai dengan kemampuan, dengan hati, dengan cocok, dengan pas dengan yang kita ada dari kemampuan diri kita ya, seperti itu ya. Selanjutnya ya, di sini ada juga keuntungan yang bisa kita dapatkan dari elektronik bisnis ya. Sama juga ini adalah kelebihan-kelebihannya juga, kita juga bisa memperluas pasar nasional, internasional sehingga pebisnis dapat menjangkau banyak pelanggan. Jadi dengan adanya elektronik ini tidak hanya kita di ruang lingkup regional, tapi kita bisa ke nasional ataupun ke lebih kancah internasional. Jadi pasar kita lebih luas, semua orang bisa melihat bisnis kita ya dari aplikasi Shopee ataupun lainnya. Selanjutnya kedua itu bekerja lebih produktif ya, juga menghemat waktu, pendapatan, karena yang sudah saya bilang tadi, waktu adalah uang. Kita bisa bekerja di satu waktu, tapi ada banyak kegiatan. Jadi sambil bekerja bisa mengerjakan, contohnya seperti adik-adik ini yang sedang kuliah ya, tapi ada bisnis sampingan ya, jadi bisa menggunakan tanpa harus selesai kuliah ya, seperti itu. Ketiga itu konsumen dapat melihat barang, spesifikasi barang dan informasi lainnya melalui internet sehingga tidak perlu lagi repot-repot harus datang ke penjual ya kan. Nah, dengan adanya elektronik bisnis ini ya kita bisa tanpa perlu antri, seperti juga kita mau tarik uang ya, dulu ya kalau kita dulu kan antri lama gitu, tapi sekarang dengan adanya contohnya seperti ATM itu memudahkan segala kegiatan kita. Jadi ada juga SMS banking tanpa harus repot-repot untuk ngeprint ya, yang penting ada pulsa seperti itu. Selanjutnya juga contoh ya dalam dunia kampus, kok kita lihat sekarang ini adalah belajar secara virtual. Ya, virtual ini seperti e-learning, ya, mahasiswa dapat belajar dari jarak jauh, mengumpulkan tugas dari jarak jauh, mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja, ya kan? Seperti yang kita ini, adik-adik bisa sambil bekerja, mengumpulkan tugas tanpa harus datang ke kampus. Bagi pengajar juga sangat menguntungkan ya,
membimbing mahasiswa baik dengan cara email ataupun berbagai situs lainnya, sehingga memudahkan para pengajar itu waktunya lebih luang dalam mengerjakan tugas yang lainnya, ya, dan hemat waktunya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kelemahan-kelemahan elektronik bisnis atau disebut dengan e-bisnis, ya. Pertama, di sini adalah tidak adanya pertemuan secara langsung dengan konsumen maupun sebaliknya, ya. Jadi kalau misalnya jualan seperti toko gitu ya, biasanya kan kita langsung bertemu ya untuk membuat kesepakatan kerja ataupun kesepakatan bisnis lainnya. Jadi tidak ada pertemuan secara langsung di sini. Ya, itulah kelemahan-kelemahan dari elektronik bisnis ini ya. Kedua juga dia berisiko terjadinya penipuan. Karena tidak ada kesepakatan tadi, maka sering terjadi penipuan ya, seperti itu. Ketiga itu adalah tuntutan dunia kerja. Jadi seorang juga harus paham tentang IT. Ya, kalau kita tidak paham tentang IT, maka kita sering kena hacker seperti itu ya. Jadi harus paham menggunakan IT ya, bagaimana kita menggunakannya dengan cepat. Karena misalnya ada aplikasi-aplikasi terbaru yang diharuskan oleh seperti pihak perusahaan kita ataupun pihak organisasi kita, di mana kita harus menguasai aplikasi tersebut, ya. Tapi kan karena itu baru, jadi kita jadi lama buatnya. Karena kita juga harus mempelajari, kita harus melihat ya aplikasi-aplikasi tersebut di dalamnya, karena mempelajari itu kan butuh waktu yang lama ya, apalagi kita yang belum terbiasa dengan internet, ataupun walaupun kita terbiasa juga, tapi namanya yang ketika kita baru menggunakan aplikasi, tidak hanya saya pun kadang-kadang seperti itu kan, karena kita belum terbiasa, maka itu jadi lama bagi kita, karena itu adalah baru dan belum ada sosialisasi sebelumnya bagi kita. Tentunya juga seperti ini, mahasiswa tidak paham sistem e-learning, Zoom, dan lain-lainnya. Bagaimana cara pengiriman tugas di e-learning. Ke awal-awal dulu kan susah ya, lama. Ya, cara men-share presentasi seperti apa. Sama seperti saya juga ya, bagaimana cara men-share, karena belum terbiasa dengan alat-alat virtual yang terbaru seperti itu. Selanjutnya itu membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan, seperti harus membuat data pribadi, sistem terbaru, dan aplikasi lainnya sesuai peraturan dari menteri atau instansi seperti yang saya bilang tadi. Ketiga itu bingung dan mencari di sumber informasi. Jadi karena kita bingung, ya otomatis kan kita mencari ya informasi tersebut di Google ya ataupun di sumber lainnya, sehingga itu membuat lama dan kadang-kadang kita jadi stres sendiri jadinya ya, seperti itu kan. Atau di sini pernah merasakan hal tersebut, adik-adik? Ada? Di sini juga perusahaan yang berbasis digital dalam perspektif ilmu manajemen, ya. Di mana jika perusahaan mengadopsi konsep manajemen digital dalam mengelola bisnisnya, maka perusahaan tersebut cenderung bertahan lebih lama dan mampu bersaing di pasar ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita jika perusahaan itu tidak mengikuti zaman teknologi tersebut, maka dia tidak akan bertahan, dia tidak survive, ya tidak berkembang penjualannya seperti itu. Ya. Perusahaan juga harus tahu pergerakan pasar sehingga dapat melatih karyawan-karyawan di era digital ini dengan tujuan meningkatkan penjualan produk. Ya, jadi kayaknya tuntutannya itu lebih tinggi ke depannya tentang teknologi ini. Nah, selanjutnya itu tentang cybercrime dan hacker. Ya, di sini menurut Parker ya dalam buku Hamzah 1993 di halaman 8, ya, cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer, ya, di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain, ya. Sedangkan menurut Wahid, ya, cybercrime itu adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer ya untuk tujuan kriminal dengan penyalahgunaan kemudahan teknologi digital. Ya. Di sini kejahatan-kejahatan yang terutama menargetkan jaringan komputer atau perangkat ya. Dia meliputi seperti virus komputer, spam, ya, memasukkan akun Facebook ya,
Jadi banyak orang yang masukkan akun Facebook untuk memeras seseorang ya, memasukkan datanya. Selanjutnya itu hacking ya, melacak keberadaan seorang. Jadi hacking ini juga ada ini loh, ada yang dilindungi juga, ada yang bagus, ada yang enggak. Hacking itu seperti kalau di di kepolisian ya, itu melacak buronan ya, seperti itu. Jadi tidak semua hacking juga itu berdampak buruk, tapi ada juga dampak positifnya juga. Selanjutnya itu penyebaran konten ilegal yang menjudutkan seseorang dengan foto atau video tokoh terkenal. Contohnya video porno yang banyak terjadi marak ya. Jadi itu seperti itu kejahatan-kejahatan yang menargetkan jaringan komputer dan perangkatnya. Jadi sampai di situ dulu materi saya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan?